Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Amma ba'du, Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala buat melakukan sesuatu yang terbaik ya buat kita ini, untuk sama-sama kita mempelajari beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Dan marilah kita juga memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban kita, dan kewajiban kita ini tidak hanya sekedar kita hafal, tetapi lebih daripada itu Allah Ta'ala menuntut kita untuk mengamalkan, berbuat sesuatu apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga Allah Ta'ala ayat yang saya baca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Tidaklah Allah itu memerintahkan kecuali hanya untuk memurnikan daripada din ini, yang harus condong kepada din al-Islam ini. Artinya dengan memurnikan ini, di dunia ini banyak din atau peraturan-peraturan yang ada ini, tapi semua peraturan yang ada ini kecuali peraturan daripada Allah Ta'ala ini semuanya sesat, semuanya tidak bisa menjadikan kebahagiaan bagi manusia di dunia saja, tidak apalagi di akhirat kelak. Maka hendaklah kita juga memperhatikan juga ya, karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memurnikannya ya, memurnikan dari agama. Murnikan ini tidak bercampur ya, tidak bercampur dengan selain daripada aturan yang datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kita dengan jalan usaha inilah ya, belajar ini kita akan lebih mengetahui lagi, dan mungkin juga ya apa yang saya sampaikan ini sudah didapatkan dari hal yang lain, akan menambah kemantapan juga. Bisa jadi seperti apa yang disampaikan oleh Rasul ketika di Haji Wada ini, orang yang mendengarkan tuh lebih tahu daripada orang yang menyampaikan. Ini bisa jadi nah urusan begitu. Artinya dalam keadaan bagaimanapun kita tetap mendengarkan dan mentaati apa-apa yang telah disampaikan oleh orang lain, kalau itu datangnya dari Allah maupun Rasulnya, tidak pandang bulu gitu ya, dalam kebaikan. Baiklah Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kita lihat kembali di kitab nikah di bab tolak ya, mengenai perceraian. Terakhir hadis yang ke-941,
Sekarang hadis yang ke 942. Wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhra li ibni adama fima la yamliku wala itqalahu fima la yamliku wala tolaqa fima la yamliku. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa nukila an Bukhari, dan dinukil dari Imam Bukhari, anahu bahwasanya hadis ini as-sahih, ya, lebih sahih ma warudda bihi, tadi apa-apa yang dikembalikan fihi padanya, dalam meriwayatkan hadis ini. Tidak ada nazar bagi Ibnu Adam itu pada apa-apa yang dia tidak miliki, dan tidak ada kemerdekaan, ya, wala itqalahu, dan tidak ada kemerdekaan baginya, ya, tidak kemerdekaan budak, ya, bagi budak itu pada apa-apa yang tidak dia miliki. Kemudian yang berkenaan dengan bab ini, wala tolaqa fima la yamliku, tidak ada tolak, tidak ada cerai pada apa-apa yang dia itu tidak dia miliki. Artinya orang yang mentolak itu adalah istri dia, istrinya, bukan istri orang lain. Kalau bukan miliknya, istri kamu saya cerai, ya ada cerai, istri orang lain, ya. Sebagaimana nadar, ya. Nadar ini dia tidak termasuk nadar kecuali dia setelah memiliki, artinya yang memiliki nadar tadi, ya. Bukan nadarnya orang lain kalau ingin mengeluarkan nadarnya. Sebagaimana kemerdekaan budak, tidak bisa memerdekakan budaknya orang lain kecuali yang dia merdekakan adalah budaknya sendiri, ya. Dalam kata lain, ya, sesuai dengan hadis ini kita bisa menguasai dan kita bisa menentukan sesuatu hukum ini kepada orang yang kita kuasai, kalau istri kita, ya. Bagi suami ini, ya, kepada istri, ya, kepada istri ada satu kewajiban mendidik istri yang supaya mentaati pada Allah Ta'ala. Kemudian bagi si istri ini ada kewajiban ketaatan kepada suami. Begitu seorang istri ini diambil, sebagai perempuan diambil istri oleh seseorang, maka pertama kali yang dia tunaikan itu adalah kewajiban dia kepada suaminya. Bahkan mana-mana seorang istri yang telah meninggal kemudian suaminya telah ridho, maka dia akan masuk ke dalam, maka dia dimasukkan ke dalam jannah, ya. Pasti dia dimasukkan dalam jannah kalau suaminya ridho. Dan bikin ridho suami itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan maksudnya kalau di kajian ibu-ibu ini disampaikan, ya, disampaikan bagaimana hak-hak seorang istri ini berkewajiban kepada suami. Begitu pula seorang suami juga punya kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Dia punya tanggung jawab. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, awal daripada pernikahan itu mesti orang itu tidak berpikiran, oh nanti saya cerai, jarang, ya, jarang. Yang terbayang itu adalah satu kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Dan dia di nikah itu kan sudah dipilih-pilih. Makanya dalam sunnah, dalam Islam itu orang mau menikah itu minta pilihan pada Allah Ta'ala, ya.
seorang wanita kemudian dilamar oleh seorang laki-laki, sholat dulu ini ya, sholat. Bagi seorang calon suami juga begitu, seorang laki-laki istikharah dulu lah, minta dimantapkan oleh Allah Ta'ala, dipilihkan oleh Allah Ta'ala, tidak hanya sekedar kesenangan menurut hasrat dia, hawa nafsu dia ini ya. Dan pada awalnya kalau orang itu menurut daripada apa yang telah dipilihkan oleh Rasulullah, secara hitung-hitungan akal kita ini orang cerai ini ya ada tapi jarang, karena telah dipilihkan ya. Bagi seorang itu kalau mau nikah perempuan kan ada beberapa pilihan ya, karena rupanya lah, karena hartanya, kemudian karena keturunannya, terus kemudian karena agamanya. Lah Rasulullah disuruh pilih itu, tidak disuruh semuanya, disuruh pilihan ini ya, pilihan ganda, pilih satu. Ya bisa jadi yang dia pilih agamanya ini baik, bisa jadi cantik juga, bisa jadi kaya juga, bisa jadi seperti itu. Tapi paling tidak ini modal, dan ini kan jarang seperti itu. Pilih hal semacam itu, apalagi ya anak-anak muda ini. Artinya orang mau menikah ini kan Masya Allah ini ya, sudah tambatan hatinya itu sudah pilihan-pilihan daripada awal itu akan mendominasi hatinya. Sudah kadung itu dikasih yang lain ya, atau diberi cerita-cerita yang lain ya sudah, apapun kenyataannya tetap niku pokoknya ya, pokoknya ya. Kalau jadikan cerai nah ini sudah bagi perempuan mungkin perkara yang ngeri diceritakan itu, cerai. Nah, menjanda itu kan Masya Allah, apalagi sudah punya beberapa anak dan lain sebagainya. Dan bagi seorang suami yang baik ya, adalah cerai ini bukan menjadikan satu pilihan awal ya, pilihan awal. Dia akan selalu menimbang ya. Maka dalam Islam itu sudah sebetulnya cerai itu memang ditutup, sebetulnya dipersulit. Jadi masa-masa seorang suami mengucapkan kamu tak cerai ya, itu kan masih ada waktu pilihan ya. Begitu tak cerai itu ada lepas, ikatan nikah sudah ada. Walaupun begitu seorang perempuan tadi yang dicerai oleh istrinya tidak boleh dikeluarkan dari rumah kita. Karena begitu masa iddah itu memang masa-masa bagi seorang laki-laki itu untuk pertimbangan betul. Apa saya lanjutkan saya cerai atau dipertimbangkan akan saya rujuk, pertimbangan kembali ya. Jadi sebelum masa iddahnya ini 3 kali quru ya, dicerai secara hidup ya, itu bagi laki-laki masa pertimbangan ya. Kalau seandainya itu belum masa iddahnya habis, itu sudah rujuk ya, sudah pertimbangan buat mereka ya. Tidak mudah-mudah ya, kalimat cerai ini tidak mudah-mudah diucapkan oleh lisan seorang suami, karena yang bisa mencerai itu adalah seorang suami, bukan seorang istri ya. Begitu cerai ya sudah, walaupun dihalalkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridhoi Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, jazakumullah khairan, rufi'a, diangkat. Apa yang diangkat? Al-qalam, pena, an salasatin, dari 3 perkara. Yang pertama anin naimi, dari tidur, hatta yastaiqidu, sampai dia bangun. Yang nomor 2 wa anis shaghiri, dan dari anak-anak, hatta yakbaro, sehingga dia dewasa. Yang ketiga
wa anil majnuni, dan dari gila, hatta yakila, sehingga dia berakal, au yufiqo, atau dia siuman, yufiqon, sadar. Rawu Ahmadu, meriwayatkan Ahmad, wal arba'atu illa Tirmidzi wa sahihul Hakimu wa akhrajahu Ibnu Hibban. Jadi pena diangkat itu maksudnya tidak dicatat, ya, tidak dicatat dia berbuat, tapi tidak dianggap perbuatannya itu, dianggap tidak berbuat. Itu ada 3 perkara di sini. Yang pertama orang tidur, kemudian dia apa yang dilakukan dalam tidur itu, dia melakukan segala sesuatu itu, seandainya dia berbuat baik ya tidak ada pahalanya, seandainya dia berbuat kesalahan pun juga tidak ada dosanya. Oh, tidur loh, tidur itu kan akalnya hilang. Hatta ta'lamuna ma taquluna, itu kan dalam ayat itu ada nih kalimatnya, la taqrabu sholah, wa antum sukaron. Itu kan memang minuman keras itu awal-awalnya dalam pelarangan yang tidak sekaligus, sekaligus, dan pertimbangan, ya, itu memang ada manfaatnya, tapi kemadaratan lebih besar, ya. Ya manfaatnya sedikit, orang dingin jadi hangat, orang tidak berani jadi pemberani, itu manfaatnya itu saja. Tapi kemudaratannya, wah, jadi permusuhan, apa yang dia lakukan maka tidak dia sadarkan diri, mengganggu akal mereka, sampai akhir dilarang, ya, dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan ini termasuk itu, ya, sesuatu yang dia tidak sadar diri, dia melakukan segala sesuatu, maka pena ini diangkat. Kemudian anak kecil ini ya belum balik atau belum dewasa, dan ukuran balik ini juga bermacam-macam. Para ulama ini mensyaratkan menjadi seorang anak-anak kemudian dikatakan sudah balik, ya, sudah orang terbebani menanggung dosa, ya. Itu banyak, ada orang yang kalau bagi laki-laki sudah mimpi dan keluar mani itu jadi hilang, kemudian bagi perempuan ini sudah haid, ada yang umur 15, ada yang sudah nyatakan sudah tumbuh bulu kemaluannya. Maka ketika satu peperangan, kemudian para tawanan perang itu banyak anak-anak orang-orang kafir itu yang menyerang muslimin itu, maka oleh Umar itu dipelorot ke celananya. Oh, ini udah jenggotan isar aja dulu, karena memang pasukan dia termasuk dia ikut dalam satu peperangan, banyak macam-macamnya. Nah, kalau dia masih anak-anak maka sudah dia bebas. Artinya bebas itu apa yang dilakukan kalau menurut Fauzil Agim, anak-anak di bawah umur itu, ya, sebelum dia balik itu 100% tidak ada salah, ya, maka anak-anak jangan disalahkan, ya. Maka anak SD itu menurut dia kalau sampai tidak bisa naik kelas itu yang disalahkan gurunya, menurut dia. Nah, kita kan enggak salahnya muridnya enggak benar, dan guru mengucapkan itu tidak boleh sebetulnya, tidak boleh. Bodoh itu tidak boleh lah, bodoh lah. Memang adanya sekolah memang belum pinter, belum bisa ya sekolah, tanggung jawab. Sampai itu ya guru itu mendoakan kepada muridnya, kemudian muridnya pun juga begitu. Guru itu minta supaya didoakan, karena pendidikan ini juga, Masya Allah, dasar ini ada 3. Kalau pendidikan ini 3 ini tidak dilakukan maka tidak berhasil. Kayak anaknya sendiri, terus kemudian orang tuanya, kemudian gurunya.
Tiga ini harus baik. Ya, anak masih MI, masih SD itu kan rata-rata ya memang sulit menurut kita, kan kita tidak mau kemauan mereka saja. Apalagi anak-anak yang belum sekolah. 100% kata dia, kata Fauzil Adzim itu tidak ada salahnya. Jadi kita saja yang tidak bisa mengikuti kemauan dia. Kita kan maunya melarang anak-anak. Dolanan pasir dilarang, ganti dolanan banyu dilarang lagi, yang bingung. Dolanan banyu dilarang lagi, akhirnya main batu-batuan, nah, udah dilarang lagi, kan bingung. Secara orang tua kan tidak melarang, memberikan satu permainan yang lebih mengamankan buat dia, mestinya begitu. Dan ini kan sulit dengan orang tua, tidak melarang itu. Anak kan dolanan pasir, sahur-sahuran kan, ampun ngoten biasanya gitu. Tapi kalau menurut Fauzil Adzim itu, mainnya jangan itu nak, kesini saja, kasih mainan. Itu kan tidak melarang, tapi mengalihkan permainan yang membahayakan buat anak itu, dialihkan untuk permainan yang menyenangkan buat dia. Dan menurut dia juga dulu ya, oh ini dokter anak, nah itu Jogja ya. Anak-anak TK itu tidak boleh dibelajari membaca dan menulis, karena akan melemahkan otak, kata dia ya. Ini bukan Fauzil Adzim, ini aku terlupakan ya, yang belum tiba waktunya terbebani nanti dibebani, nanti suatu saat akan melemah sebelum waktunya, katanya. Permainan wallahu a'lam, urusan mereka. Kita kembali sini, anak-anak itu intinya tidak ada tanggungan dosa buat mereka. Orang gila, nah, jadi umur 40 tahun misalkan, kemudian dari 40 tahun sampai dia ninggalin umur 70 misalkan, yang 40 sampai 70 itu gila, maka yang dihitung mulai dia itu balik sampai umur 40 itu. Selebihnya itu gila, itu sudah tidak dihitung. Seandainya dia gila kemudian matinya itu bunuh diri gantung lagi. Padahal sebelumnya itu dia sholat umpamanya, itu yang mau sholat. Ya maka ya sebagian pendapat yuk disolatkan. Lah mati nih. Ya, cemandal neng wit. Ya mungkin. Cemandal neng wit terus gurunya neng tali nih. Nah, ini kan kebiasaan dulunya, karena bukan sadar diri dia orang gila. Nah ketika belum gila dia orang yang melakukan sholat umpamanya. Nah, maka sebagian pendapat itu disolat ke dah gila biar dah diangkat pena. Inilah belas kasihnya Allah Ta'ala. Orang tidur kan banyak ya, orang tidur kadang kan jerit-jerit atau mungkin lari ya tidur, karena memang namanya ngelindur, niku. Apalagi setelah itu ada di Jakarta, guru bela diri. Jadi kalau membangunkan itu ya dilempar bantal, karena bangunkan itu rumah sana musuh, ngantem, dicari bantal, itu bangunkan dia, Pak Boy, guru karate. Ini kebiasaannya seperti itu. Nah Bapak sekalian ya, pada dasarnya kita menjalankan din ini melalui peraturan-peraturan yang ada. Kalau semua yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu untuk bertakwa kepadanya. Orang menikah, nikahnya itu dalam rangka bukan hanya sekedar senang, bukan gitu, tapi ada tujuan-tujuan yang lain, karena sadar dia itu adalah merupakan satu sunnah, diperintahkan untuk menikah. Jadi orang cita-cita untuk membujang itu dilarang. Pokoknya saya tidak akan nikah, dilarang, karena menyalahi apa yang dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW orang yang paling terbaik, paling takwanya kepada Allah Ta'ala itu saja menikah. Jadi jangan dianggap menikah ini mengganggu ibadah. Wong menikah sendiri itu sudah ibadah. Tinggal kita bagaimana menjalin hubungan yang lain jenis ini, yang tadinya orang lain kemudian yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun lewat kalimat Allah juga, peraturan Islam juga. Terus kemudian tujuannya saling ingat mengingatkan, saling bantu membantu, saling menutupi kan. Suami itu istrinya pakaian, kemudian istri itu suami juga pakaian. Namanya pakaian kan saling menutupi kekurangan yang ada. Ini bab pola cerai selesai di bab ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan. Babur rojaati, bab rojaah, bab rujuk. Balen misalnya, balen. Jadi asal tolak rojek ini, tolak yang bisa kembali 2 kali ya susah, tolak 3 kali, ya tolak, balik lagi, tolak lagi, balik lagi. Ada, kalau sudah ketiga ini, tidak bisa balik, kembali lagi. Terkecuali dinikahi oleh orang lain, kemudian orang lain ini menceraikan, maka dia bisa kembali lagi. Terus bahannya baik, tapi ini tidak bisa direkayasa. Karena bojoku nikah nono bar nikah ceraian ya. Nikah ini namanya rekayasa. Atau enggak? Ya. Yang lima ketiga itu menginjak 3 atau lebih dari 3 kan? 3 dilakukan 3. Sudah celak 3, terus kemudian 3 kali dia cerai, tidak kembali. Sudah 3 kali. Cerai rujuk, cerai rujuk, cerai rujuk. 2, 3. Jadi menginjak keempat. Iya, keempat itu sudah ora iso bali dinikahi wong liya. Makanya kalau mau mengucapkan wah wis pindho, tahu sampai cerai ketiga kok ora iso bali lho. Jangan-jangan. Apa lah naik? Terus kemudian hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan dari suami ini, ada beberapa orang yang menjadi kebiasaan kalimat cerai ini karena saking tidak pahamnya, perkara sedikit terus tak pegang, karena sedikit terus tak pegang. Ada kejadian seperti itu loh. Terus perempuannya ini paham mendengarkan kajian loh. Orang lanang ngucapin cerai jadi cerai, sing lanang tidak paham, akhirnya tidak dilayani. Dan ini kejadian betul, tidak dilayani, akhirnya wah tambah bablas. Akhirnya sing lanang ini tersiksa, dipaham ki mboten paham. Nyanyi ngoten terus lho. Aku tak pegan ya, tak pegan. Tapi niku ngedenteni. Tidak tahu apa yang dia ucapkan itu menjadi hukum yang sebenarnya. Ya ada orang yang cerai itu mau rujuk itu malu, gengsi dia. Jadi kalau memang dirasa itu perlu, kenapa gengsi lagi? Wah harap rujuk, izin, mboten sah cerai. Jenderal rujuk. Kalau tidak cerai kan tidak ada rujuk.
Wani bin Umar Imron ya. An Imron bin Husainin radhiyallahu anhu, dari Imron bin Husain, anahu bahwasanya dia itu suila ditanya an rojulin, dari seseorang yang yutalliku, dia itu mentolak, mencerai istrinya. Summa yurojiu, kemudian dia baleni, merujukinya. Wala yushhidu, dan tidaklah dia mempersaksikan. Wala yushhidu, dan dia tidak mempersaksikan. Faqala, maka berkatalah si Imran bin Husain tadi, ashhid, ya, persaksikanlah, ala tolakiha, pada tolaknya, wa ala rojaatiha, dan atas rujuknya. Mentolak seorang perempuan harus ada saksi, kemudian ketika rujuk kamu ada saksi. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, hakadha, begini, mauqufan, nah di sini mauquf, ya, berhenti sampai ucapan sahabat. Wa sanaduhu shahihun, dan sanadnya hadis ini sudah sahih. Wa akhrajahul Baihaqi bilafti, dengan lafaz ana Imron bin Husain, bahwasanya Imron bin Husain radhiyallahu anhu suila, ditanya aman, dari orang yang roja amro'atahu, ya, merujuki istrinya. Walam yushhid, dan tidaklah dia mempersaksikan. Faqala, maka berkatalah Imran bin Husain, fi ghairi sunnatin, pada selain sunnah itu, tidak mengikuti sunnah itu. Fal yushhidil al-an, maka sekarang persaksikanlah. Wazada Tabarani, dan menambahi si Tabarani, fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa yastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah, istighfar. Di Husain bin Imran ini ditanya oleh seseorang tentang seorang suami yang menceraikan, yang merujuk istrinya, kemudian dia tidak mempersaksikan. Kata si Imran bin Husain itu adalah, wah, itu adalah fi ghairi sunatin, itu tidak mengikuti sunnah. Kalau yang sunnah itu kamu mentolak, terus kemudian pakai saksi, wa ashhidu, kalau ayat itu gimana? Apa kurang ini? Wa ashhidu dawai adlin minkum, dan salah kalau ingat saya, kalian persaksikanlah dengan orang-orang yang mempunyai keadilan di kalangan kalian. Lah, di sini nih artinya orang-orang muslimin, orang muslim, jangan cari saksi selain muslimin. Nah, kemudian paling sedikit kan 2 orang. Terus kemudian ketika kamu rujuk, persaksikanlah juga. Rujuk baleni gitu. Nah, sebagian berpendapat kalau rujuk itu sebagian masih memperbolehkan, ya, perbolehkan. Cuman ya itu tadi, fi ghairi sunnati, tidak mengikuti sunnah yang ada itu, ya. Nah, ini kalau merujuk ini, rujuk bukan nikah lagi tapi merujuk, karena masih mungkin waktu masa idah, ya, jadi kemudian balik. Kalau sudah masa idahnya selesai, pun rampung, balik nih.
Kobil itu meleh. Menurut si Imran bin Husain tadi, yaitu tidak mengikuti sunnah saja. Mestinya orang tidak meninggalkan sunnah. Orang baik sahabat maupun tabi'innya dulu kan begitu. Perkara yang sunnah ini tidak kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ditanya. Ibnu Umar kan sahabat. Nah, ditanya soal kurban. Kurban itu wajib apa sunnah? Alah kok wajib apa sunnah? Pokoknya kowe iso kurban ngono wae. Lepas itu karena kalau sahabat dulu tidak dihitung itu, pokoknya Rasul itu melakukan yang dia sanggup dia lakukan. Nah, lebih selamat gitu. Kita tidak mutakuti apalagi soal larangan. Sudah bagi kita itu sudah mentaati apa yang dilarang kita tinggalkan, kemudian apa yang diperintahkan sekemampuan yang ada kita lakukan. Apalagi larangan. Jadi masuk dilarang, foto eleke daging babi kan nanti dipelajari. Banyak penyakit, aku ora penyakitan akhirnya ya. Minuman yang mabuk, aku ora mabuk. Nah, kan repot. Hal semacam seperti itu. Atau larangan-larangan janganlah kamu dekati zina. Ya kan mendekati toh sing itu. Ya. Yang kecil saja dilarang, mestinya yang besar tambah dilarang. Kayak di pom bensin jangan ada percikan api misalnya. Ya, percikan saja tidak boleh, apalagi gobor tempat tambah. Dilarang kencing di sini. Terus malah berak di situ lah. Ini kan kencing lah. Lah yang kencing saja tidak boleh, malah telotok tempat kan ya. Wah. Akhirnya kan ya. Akhirnya perkara yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Kalau masalah ya, karena zina dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi. Lah orang kalau sudah dicerai kan jadi orang lain. Nah, sebelum dia merujuk lagi, dia meninggalkan ikatan pernikahannya, memutus ikatan pernikahannya dengan cerai. Nah ini masih ada jalan untuk menuju kebaikan lagi, maka syarat Islam boleh rujuk 1, 2, 3. Kalau pun kali telu dipikir tenanan, arep sampai wis. Hadis yang terakhir dari bab ini, Ani bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia lama tatkala tolako mentolak imro'atahu istrinya. Qala berkata bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar kepada Umar radhiyallahu anhu. Sebetulnya walaupun tidak ada tulisan radhiyallahu anhu, tapi disebutkan dengan sahabat, mestinya radhiyallahu anhu. Murhu, nah, perintahkanlah dia, perintahkanlah anakmu tadi ya. Ini perintahnya si Rasulullah kepada Umar ya. Falyurajiha, maka supaya dia itu merujuki si istrinya tadi. Muttafaqun alaihi. Ini sudah lewat ya di sana itu, karena si Ibnu Umar ini, si Abdullah itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka disuruh untuk kembali lagi ke sana. Dan meskipun anaknya sudah menikah, maka orang tua kalau ada perkara-perkara yang ganjil, bukan tanggungannya, tapi kan ada amar ma'ruf nahi munkar ataupun nasihat, tanya ini Umar ini, anak saya kok menceraikan dalam keadaan itu, tanyakan kepada Rasulullah, dan tanyanya pas kepada ahlinya. Kalau sekarang kan binten yang ditanyakan bukan ahlinya, akhirnya ini kacau jawabannya. Tapi kalau tentang Habib Ribu ini pun bubrah, pun repot. Dulu di Jakarta kan tahun berapa kan yang Nabi Agus, wah pun macam-macam gitu. Terus dulu Ahmad Musadek, wah kumpengan.
terus apalagi ya di perempuan itu lagi Lia Eden ini dia macam-macam mengaku nabi. Masya Allah, ini wajib. Jadi kalau ada orang berpikiran ada nabi setelah Nabi Muhammad, masih ada nabi lagi was keluar dari Islam dia, maka Ahmadiyah itu bukan termasuk Islam karena dia punya kitab sendiri, punya nabi sendiri selain Nabi Muhammad SAW. Atau orang Al-Quran ini masih ada yang kurang lah, kafir dia, kafir. Perlu ditambah, perlu dikurang. Wah, itu namanya sudah Al-Quran sudah cukupan itu. Tidak ada Al-Quran lain kecuali yaitu daripada Allah. Nah, kalau ada perkara-perkara yang kayaknya itu perlu ditanyakan, meskipun bukan urusan dia sendiri, itu boleh ditanyakan kepada yang ahlinya. Ada Rasul selesai. Nah, maka Ummu Aiman itu kan nangis-nangis ketika Rasulullah wafat, kemudian si Abu Bakar dan Umar ini menyambangi, kan nangis kelingan. Sahabat Nabi ini yang paling dekat dengan Nabi, Umar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, nangis. Ketika nangis itu, kenapa kamu nangis? Kenapa saya tidak nangis? Kamu tidak terima Rasulullah itu wafatkan itu, Allah lebih mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk beliau. Bukan itu kok. Muaiman apa jawabannya? Karena Rasulullah wafat ini maka wahyu telah selesai. Nangis. Nah, karena jawaban itu Umar dan Abu Bakar pun ikut nangis. Umar loh sih nonton ini bisa nangis. Kalau Abu Bakar pacar dia, imami nangis. Sudah waktu isya ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini dan bisa baca sarah-sarah yang lain atau bisa ditanyakan kepada orang-orang yang lebih mungkin untuk keterangan-keterangan saya, maka bisa keterangan saya kok berbeda, nah, maka lebih nanti bisa saling mengingatkan hal-hal yang semacam seperti itu. Kalau ada sarahnya kan lebih enak. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullaha lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.